gereja yang ada di Asia. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir ya dari jemaat di Laodikia, jemaat yang kaya raya, jemaat yang berlimpah. Tapi sayang, Tuhan katakan mereka melarat, miskin, telanjang, ya, itu yang tidak menyenangkan. Sementara kita tahu jemaat di Smyrna itu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinan, namun engkau kaya. Haleluya. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, di tengah tekanan 10 masa gereja Tuhan, 10 di pemerintahan kaisar yang tetapi Tuhan tetap bisa setia, tetap bisa ya mengalami revival, bukan kematian, ya. Walaupun ada orang mengatakan ada yang gagal, tapi Tuhan mengingat, kalaupun satu orang yang menang, kata firman Allah, dia akan tetap layani. Sebabnya dalam situasi kondisi apapun, kami hamba-hamba Tuhan itu ya terus berharap seperti itu. Untuk Grace Lab 5 tahun di Wonokwari, tanpa satu hal yang bisa dibawa kepada Tuhan, satu jiwa tidak kepada Tuhan. Tapi kemudian kegerakan terjadi setelah itu. 44 tahun Pan Hesel itu, kalau bukan karena visi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hatinya, mungkin itu nggak mungkin pernah bisa terjadi. Kalau 44 tahun bagi saya itu sesuatu yang sangat cukup lama, ya. Tapi ya, J.L. Pan Hesel setelah itu lewat 44 tahun ratusan ribu datang kepada Tuhan. Saya hanya minta 2034 ya, ampenan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, ampenan di tengah-tengah situasi tidak ada pengharapan, tapi saya tetap akan terus berkata, kalau saya lihat worse and worse, lebih buruk dan lebih buruk, 34 bagi Kristus. Nah, jadi dalam situasi kondisi apapun, iman kita tidak boleh patah. Iman kita tidak ditentukan oleh kekayaan, oleh kemiskinan. Iman kita tidak ditentukan oleh keberadaan hidup yang berlimpah-limpah, tapi iman kita ditentukan hubungan kita dengan Dia. Jadi dalam situasi apapun, ketika hubungan kita dengan Dia itu baik, maka iman kita akan terus bisa menyala-nyala. Api kita terus akan tetap menyala. Dan setelah kita belajar bagaimana jemaat di Smyrna, di Efesus yang begitu antusias, begitu punya semangat dalam melayani Tuhan, tetapi ulat yang ada di putik bunga buah apel, lalu kemudian buah itu berbuah, dan kemudian di dalamnya kelihatan matang tapi sudah busuk. Begitulah jemaat di Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Dari dalam sudah hancur, dari luar kelihatan bagus, api, cantik. Makanya saya katakan, dari sini kita, kalau kita belajar jemaat di Smyrna, kita tahu bagaimana situasi gereja yang kita alami. Jadi kalau kita sampai nggak tahu dari pembelajaran ini gereja Tuhan, sampai 7 kali nggak tahu bagaimana situasi gereja yang dilayani, itu sudah parah. Ya, lalu yang kedua, Smyrna yang begitu luar biasa, dia susah, dia menderita, tapi Tuhan katakan dia miskin, tapi Tuhan katakan engkau kaya. Waduh, dan luar biasa, saya bangga. Saya memang nggak menginginkan terus penderitaan, tapi saya sudah mengalami juga penderitaan ya, yang cukup panjang istilahnya. Tapi kita harus tetap setia pada Tuhan, karena setia itu yang Tuhan minta. Banyak orang baik, tapi tidak banyak orang setia. Tuhan meminta kita orang-orang yang setia. Umat Tuhan juga diminta untuk setia, sama dengan jemaat di Smyrna. Ya, gereja itu sampai hari ini umat Tuhan masih ada di Smyrna. Nah, terus kemudian di jemaat di Pergamus, ya, kita tahu jemaat di Pergamus, bagaimana jemaat di Pergamus yang mencampur adukan, yang toleran, ya, yang toleran,
yang kemudian membiarkan ajaran Biliam dan membiarkan ajaran Nikolaus. Yang keempat, bagaimana ajaran jemaat di Tiatira yang kompromi, ya. Nggak apa-apa berzina itu, nggak apa. Setiap kali saya mengingat yang begini-begini, ketawa saja saya. Kalau ada kompromi-kompromi dan apa demi jiwa-jiwa, itu saya nggak bisa terima. Ya, karena saya sering mentertawakan yang begini. Bukan karena saya apa, tapi karena memang aneh gitu loh. Kalau Anda mencampurkan, ya kalau ada bahasa apanya katakan sinkritisme, ya, itu orang nggak akan pernah bisa hebat dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka harus ambil satu jalan. Tuhan sudah katakan kau tidak bisa melayani Mammon dan melayani Tuhan sekaligus. Nggak bisa. Kita harus tetap satu. Kita setia kepada Tuhan atau setia kepada Mammon. Ada banyak mengambil setia kepada Mammon, ya silakan. Ada banyak meninggalkan kepada Tuhan, silakan. Tapi itu yang paling terbaik dari yang terbaik, dari yang paling baik, ya. Oke. Yang keempat, kita tahu kita sudah masuk ke jemaat di Sardis, ya, jemaat yang kelihatan hidup tapi mati. Ya, kita itu nggak ingin kelihatan hidup tapi mati. Aduh, sayang, menderita itu. Pendetanya bisa ngantuk-ngantuk. Ya. Lalu kemudian kita jemaat di Philadelphia yang saya sukai, yang saya cintai. Karena bagaimana tidak, memang sedikit kekuatanmu, tapi kau turut firmanku, melakukan firmanku. Aduh, biarpun istilahnya mungkin keadaan jemaat itu susah payah banting tulang, tapi kalau dia terus ikut Tuhan, aduh, melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, itu sesuatu yang sangat nggak pernah putus asa. Dan itu yang kita harapkan jemaat di Philadelphia. Nah, sekarang ini jemaat yang paling kaya raya di antara semua jemaat. Oke, kita akan baca. Jemaat di Laodikia. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bayangkan. Haleluya. Mau gedung mewah ada, mau rumah ada, mau kapal pesiar yang mereka mau ada, ya. Dan jemaat di sini kira seperti itu. Nah, kemudian apa dikatakan? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Renungkan sejenak. Kita tidak ingin seperti ini. Bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun super kayanya kita, kalau di hadapan Tuhan kita melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, nggak ada artinya apa-apa. Apa gunanya seluruh dunia ini yang kita miliki, tapi jiwa kita saat Tuhan memanggil, binasa. Orang kaya bilang, bagaimana aku mau membuat hartaku supaya bertambah? Aku besarkan lembungnya. Besarkan. Lalu dikatakan, jiwaku puaslah engkau. Kau bisa mempunyai deposit yang sangat berlimpah-limpah, bertahun-tahun kemudian juga, hai engkau orang bodoh, nyawamu akan kuambil. Makanya Tuhan bilang begini, lebih baik engkau kaya, tapi kaya beneran di hadapan Tuhan juga kaya gitu loh. Makanya Tuhan bilang sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, ya. Ya, puji Tuhan.
Nah, saya teruskan. Maka aku menasihatkan engkau. Ini baiknya Tuhan itu ya. Dia walaupun begitu enggak, orang kaya mati aja kau, masuk aja kau neraka, enggak. Tapi dia bilang, kamu kan sudah kaya, udah cukup kaya. Sudah kekayaanmu taruh untuk ini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, dan engkau akan menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu, dan memalukan, dan lagi minyak untuk melumas mata supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu lelahkan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Satu-satunya Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Cari aja ayat tinggal. Nggak ada yang untuk orang kaya dia terus mengetuk tiap-tiap saat dengan harapan apa? Ada yang bukakan pintu. Untuk yang lain Tuhan bilang begini, maka kepada aku kami terus dan benar-benar aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tapi untuk orang kaya dia begini, aku ketuk. Istimewa sekali Anda itu di hadapan Tuhan. Ya, mari kita teruskan. Lalu dia bilang begini, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Istimewanya 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Kita dapat renungkan sejenak, ya. Orang kaya yang ya. Makanya kalau nanti dikatakan ada pintu, ada kursi, ada tahta. Tidak terbuka pintu, tidak ada kursi untuk makan. Tidak ada juga tahta untuk orang-orang yang menang gitu. Tapi kalau ada orang membuka pintu, lalu kemudian makan malam bersama dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan, lalu Tuhan katakan, aku berikan tahta. Hebat. Makanya saya bilang untuk jemaat Laodikia ini Tuhan sangat luar biasa. Ya, kita sudah tahu bagaimana orang kaya dengan segala wibawanya, dengan segala kekayaannya, dengan segala karismanya yang memang dia punya. Memang Tuhan yang berkata dalam Samuel dikatakan, aku yang membuat kaya, aku yang membuat miskin. Dan jelas di sini bagaimana perlakuan Tuhan, bukan berarti perlakuan Tuhan kepada yang lain, enggak begitu, bukan. Tapi kalau kita baca dari Efesus sampai ke Laodikia ini, maka saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang super kaya ini. Bayangkan kalau hidup Anda sampai tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bayangkan kalau hidup Anda sekarang ini sampai tidak memerlukan apa-apa lagi, saking sudah berlimpah-limpahnya milik Anda. Anda tidak memerlukan apa-apa lagi. Jadi Anda tidak butuh siapapun, Anda tidak butuh sahabat-sahabat, bahkan Anda tidak perlu keluarga Anda. Tidak perlu. Karena apa? Anda punya semuanya. Anda tidak perlu sahabat. Anda hanya perlu uang Anda yang bisa menjamin hidup Anda sampai ke 7 generasi. Sementara Anda pun tidak akan bisa hidup kepada 7 generasi kemudian. Belum tentu Anda bisa melihat. Tapi kalau Anda kaya di hadapan Tuhan, Anda akan berbeda. Bukan hanya ke 7 generasi, 1000 generasi akan mengingat Anda.
Itu sebabnya kenapa Abraham selalu ingat. Kenapa Yosua selalu diingat? Kenapa Musa selalu diingat? Kenapa Ayub selalu diingat? Yang namanya orang percaya pasti mengingat Ayub, sekalipun gak enak. Pernah mengalami gak enak. Tapi dalam proses pembentukannya, dia menang. Dan Allah menambahkan kekayaannya berlipat-lipat. Cornelius, banyak yang mengingat. Kenapa? Setiap rupiah perwira tinggi. Tapi setiap harta yang dia peroleh, itu kudus. Dan dia pakai untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Membantu orang-orang kudusnya. Membantu pekerjaan Tuhan. Dia bukan orang Yahudi. Tapi dia cinta Allah. Dia cinta kepada Tuhan. Dia berbuat. Bukan hanya itu. Pembantunya yang sakit ditolong oleh dia. Sampai dia kata, biar Tuhan datang kepada dia. Tuhan, engkau nggak layak datang kepada rumahku. Katakan aja sepatah kata anak itu orang yang sakit itu akan sembuh. Dan betul. Maka Yesus kata, besarlah imanmu. Haleluya. Jemaat di Laodikia sangat menyedihkan hati Allah. Karena apa? Tidak panas, tidak dingin. Mereka suam-suam kuku. Yang suam-suam kuku ini yang berbahaya. Makanya Tuhan katakan, kalau lebih baik kau dingin atau panas. Kalau panas, orang akan berapi-api dalam Tuhan. Akan semangat melayani Tuhan. Akan semangat membantu pekerjaan Tuhan. Akan semangat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau dingin, sudah jelas, kelihatan. Dan itu lebih mudah diinjili daripada suam-suam kuku yang mengerti firman Allah, yang mengetahui banyak firman Allah, tetapi hanya kata-kata, praktiknya nol sama sekali. NATO mentok si guru dona. Si guru dona, kata kakak saya. Ini saya sampai bilang sama kakak saya sudah puluhan tahun tidak mendengar kata-kata si guru dokna. Si guru dokna itu istilahnya hanya ngomong tok. Ya. Jadi kisah ini terjadi, kakak saya itu nggak bisa dengar, ya, nggak bisa mendengar. Jadi ketika pada waktu kami sudah doakan, tapi tidak ada terjadi apa-apa. Terus saya bilang kepada mereka, mari kita adakan doa satu kali untuk ini. Lalu hari Kamis kami berdoa, kami kumpulan kami, ya, jadi berdoa dari sini. Lalu saya bilang begini, Tuhan, mana apa saja kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Saya sudah percaya kakak saya itu mendengar. Saya sudah percaya. Sampai saya bilang begini, kalau keputusan Tuhan saja dapat dianulir oleh Hizkia, bahwa Tuhan sudah menentukan dia mati, tapi karena tangisan, air mata yang dilihat oleh Tuhan, karena doa yang dilihat oleh Tuhan, yang dinaikkan oleh Hizkia, maka dia bilang, balik. Aku perpanjang usianya. Dia akan sembuh. Dan dalam 3 hari ke depan, dia akan menjadi. Walaupun di situ masih Hizkia masih khawatir, apa tandanya gitu ya. Ya, tapi yang jelas bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya telah mendoakan orang yang divonis dokter mati. Saya datang bergumul semalaman, Tuhan perpanjang hidupnya. Ada orang yang sudah ingin membagi-bagikan sertifikat untuk keluarganya. Saya sudah siap, udah atur semuanya. Kalau belum siap ya sudah. Minta ampun aja, tinggalkan segala dosa-dosa. Minta ampun sama Tuhan, engkau sembuh. Dia sembuh. Jadi saya bilang begini, saya mendoakan orang, Tuhan jawab, ini kakak saya.
masih ada hubungan keluarga dengan saya, masih mengikat sesuatu dengan saya. Jamah dia Tuhan, tapi saya juga nggak bisa paksa Tuhan. Jamah sembuhkan dia. Nah ketika kami berdialog, tiba-tiba dia ngomong, Pak, dia itu kakak nyambung. Kamu saya bilang sama adik saya, karena semua sudah sibuk dengan apanya. Lihat, kalau saya sudah itu kakak. Saya bilang begitu. Dia kembali. Kling. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya saya bilang sama Tuhan. Kadang-kala saya bilang, Tuhan, kalaupun saya berpuasa, saya lapar, saya tidak makan. Tadi kemarin itu 24 jam lebih. Sangat lemah ya, sampai tertidur. Mie yang disediakan istri saya nggak bisa saya makan karena sudah ngantuk sekali. Jam-jam 9 atau jam 8. Setelah makan kentang, saya udah capek, tertidur. Istri saya sediakan mie untuk saya makan, tapi sudah nggak makan. Tadi pagi baru saya makan. Saya hanya bilang, saya hanya ingin jadi orang lain. Dengan harapan, dengan itu, ketika saya menumpangkan tangan, ketika saya berdoa bagi orang susah dihiburkan, orang mengalami pergumulan, orang itu dijawab pergumulannya, dan ketika orang sakit itu disembuhkan. Itu saja, nggak ada lebih. Paling untuk jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Jam 4 saya bangun, jam 5 bersama dengan teman, jam 7 di RPT, ya, sampai jam 7 ada di RPT. Bagi saya sesuatu yang memang harus kita galakkan, roh doa dalam hidup kita. Persekutuan kita tidak lagi mandang gereja dari mana, ada gereja mana, tapi kesatuan dalam roh, kesatuan dalam doa itu harus tetap dipelihara. Nah, kita kembali ke laptop, ke firman Allah. Nah, di sini kita bisa melihat jemaat ini, jemaat yang limpah, kaya raya. Makanya ketika mereka di dalam gempa bumi yang terhancur, mereka mau disumbang, jangan, nggak usah, biar kalian mendirikannya sendiri. Bayangin, karena mereka nggak perlu apa-apa, dan pemerintah juga mereka nggak perlu. Saking kayanya, harta mereka di mana-mana, kekayaan mereka di mana-mana, sehingga untuk membangun kota pun mereka siap. Haleluya. Coba bayangkan aja di Indonesia ada gempa, apakah nggak usah, kami bisa, nggak bisa, nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Tapi ini sejarah mencatat saking limpahnya kehidupan mereka, sampai membangun kota pun tidak diperlukan pemerintah. Kalau begini rakyatnya, wah senanglah pemerintah. Setidak-tidaknya pemerintah bisa mengakomodasi kepada yang lain lagi. Haleluya. Nah, tapi di pemandangan, di mata Allah, ada hal yang sangat menarik. Bayangkan dikatakan engkau melarat, sementara yang melarat, yang miskin, yang susah, yang menderita, jemaat di Smyrna dikatakan kaya. Sementara yang mereka betul-betul kaya, yang bisa membangun kotanya sendiri, Tuhan katakan engkau melarat. Bukankah berbanding terbalik? Jemaat di Smyrna itu jemaat yang penuh dengan antusias dan kasih, sekalipun di tengah-tengah kemiskinan mereka, tapi mereka berlimpah dengan pertolongan, berlimpah dengan kasih lagi untuk orang-orang yang belum diselamatkan, untuk menolong orang-orang yang mau ditolong, sekalipun mungkin bagi mereka untuk cukup untuk malam hari itu. Tapi mereka untuk menolong orang, senantiasa hati mereka berlimpah-limpah untuk menolong, apalagi saudara-saudara mereka seiman. Tidak seperti jemaat mana nih? Di Laodikia, yang depositnya sampai, karena bank itu sangat banyak di mana di Laodikia pada waktu itu. Jadi berlimpah-limpah kekayaan mereka di bank itu. Simpanan
kebenarannya berlimpah-limpah. Tapi saya mau katakan kepada Anda, menurut buku yang saya baca hari ini, tidak ada orang percaya di situ. Sadis enggak? Sadis enggak? Sadis. Tapi saya mau katakan, kekayaan tidak bisa menjamin iman generasi kita. Itu sebabnya dua hal yang sering saya katakan bagi sama anak saya. Iman kepada Kristus harganya mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Jangan seperti teman kaum muda saya. Dia bilang sama saya sempat tertarik sebenarnya. Saking dia masih sepantaran dengan saya kan. Nggak salah jatuh cinta. Tapi dia bilang, biar dia ganteng, biar dia hebat, biar dia seorang jenderal, biar dia apa, kalau tidak seiman dengan saya akan saya tinggalkan. Dia bukan kawin dengan seorang jenderal. Mohon maaf. Saya tidak berani untuk menghina orang. Tapi karena kata-katanya yang mengatakan begitu, saya kembalikan kepada dia. Saya ingin mengejar dia sampai saya bisa bertemu dengan dia. Tapi saya sampai hari saya meninggalkan satu pulau, saya tidak berhasil menemukan dia. Bukan kawin kepada seorang direktur, bukan kawin seorang jenderal. Bukan juga kepada atasan. Dia di low level. Itu yang mengkarakterisasi zaman saya di masa muda, di kaum muda. Begitu luar biasa. Wah, hebat. Orangnya cantik. Kemudian hebat dalam iman. Tapi ternyata itu membuat saya, untungnya saya menaruhkan iman saya bukan kepada manusia. Untungnya saya menaruhkan iman saya kepada Kristus. Sehingga saya sempat kecewa. Tapi saya mau bilang, ini jemaat di Laodikia, jemaat yang kaya raya. Sampai tidak butuh apa-apa, kata firman Allah. Bukan saya loh yang ngomong, firman Allah yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong. Mereka nggak perlu apa-apa. Haleluya. Kita masih mau beli rumah aja, kita masih harus berdoa, tangisan. Ya. Kita masih mau beli mobil bisa harus tangisan, Honda atau mungkin sepeda mungkin. Seperti saya dulu waktu masih minta sepeda harus nangis. Minta motor harus nangis, minta mobil harus nangis. Ya, minta rumah harus bergumul, berdoa, nggak bisa. Tapi mereka berlimpah-limpah. Mereka bukan orang yang melarat. Dalam bahasa apanya dikatakan, artinya begini, celaka dan patut dikasihani. Makanya Tuhan mengasihani mereka. Karena mereka orang-orang yang celaka. Karena kekayaan mereka hanya dipek dewe, dinikmati sendiri. Dan itu sangat mendukakan. Aku memberkati supaya engkau menjadi berkat. Aku memberkati engkau supaya engkau bisa memberkati seperti itu si Ayub itu, seperti Ishak itu, seperti Yakub itu, seperti Abraham itu. Di semua orang-orang di sekitarnya mendapatkan sejahtera karena dia. Karena berlimpah-limpahnya harta bendanya. Apakah dia semakin bangkrut? Tidak. Semakin justru Tuhan memberkatinya. Ada saja resources yang Tuhan buat untuk mereka-mereka yang berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Melarang. Itu sebabnya Tuhan kasihani mereka. Karena mereka orang-orang yang celaka. Kali ini saya akan menurut yang ini. Saya tidak dapat gambaran apa-apa dengan, tapi saya dapat gambaran dengan ini. Kalau selama ini kan ada tiga. Tapi untuk ini saya mengikut cerita dari apa yang terjadi. Melarat. Lalu miskin. Loh, kaya nggak kekuatan apa-apa, miskin. Gimana sih ceritanya itu? Ya. Masa dia petokos? Yang benar aja lah.
Tapi Tuhan katakan kau miskin. Kenapa? Mereka berkutat pada diri mereka. Self-center. Bukan Yesus-center. Kalau guru dikatakan harus apa, student-center. Jadi murid yang harus menjadi apa, sesuatu yang harus diperhatikan lebih, dan murid yang harus berkarya, murid yang kerja. Kita hanya sebagai fasilitator aja. Tapi sebanyak mana murid yang bisa menjadi penggerak? Karena apalagi murid akhir zaman ini lebih cinta pada game. Kalau Anda bilang permainan game apa saja kaum muda sekarang, mereka akan tahu. Tapi coba tanya generasi baby boomer untuk saya sering malu harusnya. Karena saya ini generasi baby boomer, 64 kan. Haleluya, selalu terlambat. Ya. Selalu terlambat. Minta diajarin, nggak dia. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Nggak apa-apa. Untung ada orang-orang yang menolong gitu ya. Miskin. Tapi sama bilang, jangan sampai kita miskin iman. Seperti saya bilang, kalau saya mendengar orang kata sakit, tumor, cancer, wah, itu kalau ada saya peluang untuk bisa datang, saya akan datang. Makanya saya bilang begini, buka Tuhan pintu kesempatan itu. Kalau ada orang cancer udah takut. Ini ada bahan yang Tuhan mau sediakan untuk bikin mujizat, takut. Kenapa saya bilang bahan? Now faith is the substance of things hoped for and the feeling of things not seen. Iman itu adalah bahan. Jadi kalau ada bahannya, baru bisa Tuhan bikin mujizat. Nggak ada bahannya, nggak bisa Tuhan bikin mujizat. Jadi kalau Anda susah, jangan susah. Bilang ini kesempatan Tuhan bikin mujizat. Jangan ditambah puan. Jangan. Wih, Tuhan, ada bahan. Ih, mantap Tuhan, ada bahan. Begitu. Kalau nggak ada bahan, jadi gimana Tuhan mau lakukan mujizat? Alkitab katakan supaya dia melakukan mujizat, supaya engkau memuliakan. Kalau engkau Allah menjawab, supaya engkau memuliakan. Kalau engkau minta kepada aku apa saja, maka supaya Bapa dimuliakan. Bukan supaya engkau dimuliakan, bukan. Supaya Bapa dimuliakan. Itu baca itu Yohanes 14 ayat 12:13-14 itu. Melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Kita ini sebagai orang-orang percaya. Miskin. Masa miskin? Tapi mereka memang betul miskin di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia mereka, wow man, luar biasa. Wih, luar biasa. Semua orang, wah, terima kasih Pak, terima kasih. Padahal nggak dapat pertolongan apa-apa. Wah, lihat mereka aja, wah. Harus punya belas kasih dari Tuhan. Itu sebabnya jemaat yang miskin itu Tuhan katakan kaya. Karena mereka penuh dengan cinta kasih Tuhan. Penuh dengan pertolongan Tuhan. Di hati mereka penuh dengan kasih ilahi. Enggak, mereka bilang Tuhan kaya, enggak miskin, enggak melarat. Malang. Ya, Malang, kebalik sedikit, miskin. Malang, bukan kota Malang. Ini Malang. Lu orang kaya kok Malang, kan gitu. Orang kaya beruntung sih ya. Mau mobil ada, mau peso ada, mau apa? Ferrari ada, mau keretnya Mas ada.
Mau yang mau kekayaannya berlimpah-limpah, dicari di telinga, di kepala, ada di leher, ada. Hebat, iya. Di kalangan dunia engkau hebat. Di kalangan Tuhan, di hadapan Tuhan, mana? Kau adalah orang yang perlu ditolong. Kau adalah orang yang penuh dibelas kasihan oleh Tuhan. Mungkin ada orang bilang sama saya begini, Pak, apa saja yang kau katakan kepada orang kaya ini tidak akan pernah merespon, terkecuali posisi Bapak sama dengan saya bilang, yang saya sampaikan bukan perkataan saya sampaikan itu firman Allah. Firman Allah itu jauh lebih besar dari mereka. Firman Allah itu jauh lebih hebat dari mereka. Itu sebabnya saya tidak gentar untuk menyampaikan firman Allah. Nah, sebagai orang yang percaya, kalau kita kaya dikatakan melarat, malang, miskin, kita nggak akan setuju, ya. Melarat, malang, miskin. Nah, buta. Tentu ada latar belakang kenapa orang Laodikia ini begitu. Mereka sangat terkenal dalam ilmu kedokteran. Ada sebuah penemuan mereka, itu obat mata yang sangat terkenal pada waktu itu. Jadi, kalau Tuhan katakan buta, itu bukan tanpa alasan. Mereka pikir dengan obat mereka itu bisa mencelikkan mata rohani mereka. Nggak bisa. Makanya pemazmur dalam 119 ayat yang ke-18 dikatakan, Open my eyes, bukalah mataku, that I may see, supaya aku dapat melihat, supaya kau dapat melihat firman, keajaiban firman, kuasa daripada firman. Kalau Tuhan nggak celikkan kita, susah. Kita lihat orang sakit, kita yang bergemetar. Kita dibilang orang sudah, yang bilang angkat tangan. Oh, sudah, malam ini rumah bersihkan saja, pakainya sediakan saja. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda malam ini saya berjaga? Apakah Anda rela? Yang selama ini saya tidak pernah mau jaga, tapi malam itu karena saya dengar, saya jaga. Malam itu saya bertaruh. Jangan pikir Tuhan itu nggak mendengar doa kita. Siapa? Kalau dokter itu bilang, ya kita berusaha. Mungkin kalau dokter itu bilang juga, malam itu dia bilang, kita berusaha. Tuhan menentukan, siap-siap aja. Mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau dibilang malam ini dia akan pulang, itu bagi roh sakit. Siapa dia? Itu sebabnya semalam-malaman saya datang di hadapan Tuhan, memegang tangannya, mendoakannya semalam-malaman, melawan kantuk. Setiap ada gerakan yang mengerikan, saya lihat memang yang mengerikan sekali, teriakan yang sangat mengerikan. Saya bilang, Tuhan tenangkan jiwa. Dan Tuhan perpanjang usia. Malam itu luput dari kematian. Jangan pikir bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang nggak bisa menjawab Tuhan. Asal kita dengan sungguh kepada Tuhan. Siapkan iman, siapkan mental, siapkan kesungguhan hati kita. Siapa yang tahu hati kita? Siapa yang tahu pikiran kita? Siapa yang tahu motif kita? Hanya Tuhan. Saya udah pernah kemarin itu saya katakan, kudus dan kebenaran. Kalau engkau kudus, kata firman Allah, engkau harus kudus. Karena kudus itu sifatnya tersembunyi. Nggak ada orang yang tahu kau kudus. Siapa yang tahu pikiranmu?
Orang benar. Kalau orang benar, itu dari tindakannya kelihatan. Dari perbuatannya kelihatan, dari perkataannya Tapi jangan kita jadi menghakimi orang. Yesus ketika menunggal balikan, wah, Yesus kemasukan setan. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Petrus, setan kau. Kenapa amarah yang begitu luar biasa yang membuat Yesus harus mengatakan dia setan? Kenapa? Kau menghambat? Makanya ke belakang kau. Apakah ya si Petrus yang dimarahi? Tidak. Tapi setan yang memakai pikiran. Coba mengelabui dia. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan, kadang amarah kita. Bayangkan Smith Wigglesworth itu. Orang mati pun ditendang dia. Peti mati ditendang saking marahnya dia. Dan akibat dia tendang anak itu. Hidup anak itu. Akibat dia tendang anak itu. Peti anak itu. Menceling anak itu. Kesangkin sudah marahnya, selagi dia lagi dalam kepada Tuhan, orang pada ribut. Dia lihat peti, dia tendang, dia pikir gak ada apa-apanya di situ. Ada bayi mati di situ. Tapi justru Tuhan menghidupkan dia. Tuhan tahu kalau amarah kamu itu amarah yang suci. Jadi saya nggak mau pandang siapa kamu. Dalam keadaan apapun kamu, selama kamu terikat kepada Tuhan, selama engkau terikat kepada Yesus. Dan tujuan saya juga kepada orang-orang yang kaya, supaya mereka tergantung kepada Tuhan. Saya teringat ketika di kampung halaman, ada beberapa orang kami seperguruan. Kami ingin memiliki ilmu. Halo, sahabat-sahabatku. Ada beberapa sahabat saya yang sudah meninggal itu. Tapi mereka tidak akan dengar lagi. Tapi ada seperguruan saya beberapa orang yang sebaya dengan saya. Yang masih di militer. Saya belum sempat ketemu dengan dia dan belum sempat ada kontak juga dengan sahabat-sahabat saya yang hidup ini. Saya mencoba mencari di media sosial supaya menemukan. Saya ingin mengatakan, buang itu! Kepada sahabat-sahabat saya itu, ya, saya ingin mengatakan buang itu, buang. Saya mencoba mencari nama mereka saya pikir akan ketemu gitu kan, dengan pamnya, dengan apanya kan, saya pikir begitu. Tapi saya yakin mereka ada di dunia medsos itu. Saya yakin, cuma saya tidak menemukan. Saya cari yang namanya ada, tapi gambarnya tidak seperti dia. Jadi kalau ada saya kan apakah Anda ini gitu ya. Itu saya tanya dia, enggak. Jadi keinginan saya untuk sahabat-sahabat saya yang sama dengan saya itu, bagaimana kami seperguruan. Sekarang saya di perguruan Yesus. Jadi yang mau saya katakan begini. Jadi ilmu kebal itu kami itu tebu merah. Jadi kalau diapakan tebu merah itu akan nyakit gitu. Jadi waktu mau membuang sampah ini, Anda bisa bayangkan. Kami bingung membuang sampah saja, kami bingung. Membuang sampah dari tebu ini, kami bingung. Sudah jam 12 malam mereka masih bingung. Kemana kami akan buang? Kenapa? Tidak boleh dilangkahi oleh manusia. Anda bisa bayangkan, tidak boleh langkahi manusia. Kalau nanti ini di rumah, kalau pas roboh rumahnya dilangkahi. Kalau di bawah pohon, kalau tumbang pohonnya dilangkahi. Jadi akhirnya kita bersepakat membuangnya ke sungai. Karena orang nggak mungkin melangkah di sungai. Mereka akan berenang. Mereka akan berenang di sungai. Jadi kita buang airnya di sungai. Tak mungkin. Tapi kita lupa bahwa kadang-kadang sampah itu sampai di dalam.
kita 7 orang itu sepakat untuk membuangnya di situ. Seperguruan. Wah, pendekar dari Bandar Selamat. 7 pendekar dari Bandar Selamat. Haleluya. Ada berapa sudah meninggal? Mungkin yang ABRI juga mungkin sudah pensiun karena usia. Kalau saya sekarang 58, berarti udah kira-kira yang nggak tahu berapa sekarang ABRI ya. Saya tahu waktu itu 55. Mungkin juga sudah pensiun. Dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu mereka. Tapi kalau engkau mendengarkan ada mungkin yang menyampaikan, ya buanglah. Saya telah membuangnya bersama dengan segala pekerjaan setan. Saya bisa bayangkan pada waktu itu pekerjaan kita hanya mau berkelahi. Kepala teman saya sudah saya buat bocor, ya. Karena kerjanya berkelahi aja, ya. Aduh, nggak bisa disinggung sedikit aja, marah. Apalagi udah ditambah dengan sifat saya yang kolerik, yang belak-belakan, ya udah. Seberapa besar pun kita, dia itu ada yang lebih besar dari saya langsung angkat ke meja kursi itu, saya bantingkan kepalanya. Maaf Pak Taniga, Alagan. Hari ini saya terbuka-bukaan ini. Itu sampai saya harus maling untuk mengobatinya, ya. Ya. Karena nggak boleh tahu orang tua saya, karena terjadinya di Pematang Siantar itu berjarak 30 km. Teman saya katakan, jangan kau beritahu. Saya mengambil uang beberapa dengan cara saya sendiri. Udah tahu lah. Haleluya, ya. Mudah mengambil uang orang, tapi saya tidak akan kasih tahu ilmu. Nanti banyak orang berguru pula ajaran kita mau membuat orang benar, malah ditiru yang salahnya. Ya, jadi ya puji nama Tuhan. Ya, melarat, miskin, terus malang, terus buta, enggak tidak bisa tercelik mata rohaninya, enggak tidak bisa melihat, memandang keajaiban firman, lalu telanjang. Saya yakin dan percaya orang-orang kaya namanya pakaian 300-500 juta itu soal biasa. Sepatu yang mahal bermerek yang mungkin di harga 56T tidak ada masalah. 56M tidak ada masalah. Yang jam mungkin bagi orang seperti saya itu. Tapi bagi mereka itu hak mereka. Apakah tidak bebas aku memiliki hakku? Oh, bebas sekali. Tapi ingat satu kali, semua apa yang Anda gunakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua apa yang Anda raih, semua apa yang Anda nikmati, ingat, satu kali Anda harus mempertanggungjawabkan semua penggunaannya itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Setiap orang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, datang kepada Dia. Saya habiskan yang terakhir. Kalau kita telanjang, itu tanpa aib. Tapi firman Allah katakan, kau telanjang. Padahal kau nggak telanjang. Tapi di hadapan Tuhan kau telanjang, nggak bisa bawa apa-apa. Aibmu aja yang kau bawa ke hadapan Tuhan. Malumu saja yang kau bawa ke hadapan Tuhan. Nggak ada sedikit pun kemuliaan Tuhan yang kau bawa di hadapannya. Nah, saya mau katakan dari hati saya yang paling dalam, bagi Anda, sebagaimana firman Allah, beli emas dari Tuhan yang telah dimurnikan. Ada seorang petinju dari mana itu?
dari Turki. Saking dia mau hebatnya bertinju, menang di Amerika, lalu kemudian dikasih uang berlimpah, nggak mau dia bawa harus dengan emas. Saya mau emas, akhirnya ditukar dengan emas. Nah, waktu dia menuju ke Turki melalui pelabuhan, saking beratnya badai datang, ya dia tenggelam. Saking beratnya emasnya itu dia bawa langsung ke dasar. Karena ditaruh di apanya, di pinggangnya. Haleluya. Luar biasa. Jadi kita beli salib yang memoles matamu supaya engkau bisa melihat, oh ternyata ini loh kekayaan saya ini, dan Tuhan berikan ada maksud rencana Tuhan supaya saya bisa diberkati untuk memberkati orang, ditolong Tuhan supaya menolong orang, memberkati orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang ada di sekitar saya. Oh ini loh maksud Tuhan, sehingga mata saya bisa melihat orang-orang miskin itu perlu pertolongan. Kita katakan bukan engkau supaya sinterklas di situ, bukan, supaya ada keseimbangan dan orang itu memuliakan Bapa di surga dan memberikan kau hormat. Penghargaannya begitu luar biasa, didoakannya tiap hari. Saya punya satu rumah saja, 2 rumah, satu dipakai orang lain. Saya masih bisa mengalirkan air 24 jam terbuka. Kita harus limpah dengan belas kasihan Tuhan. Celikan mata rohani kita. Saya melakukan itu karena apa? Saya dulu pernah juga menerima kebaikan orang. Saya hanya meneruskan kebaikan orang. Bayangkan kami masih muda pada waktu itu, masih hidup dalam kos-kosan. Ya. Di kos-kosan itu saya memang nggak bayar, tapi air kan harus apa? Harus ada orang mengalirkan. Boleh mengalirkannya ke tempat saya. Makanya kalau orang mengalirkan ke tempat orang, saya nggak keberatan, asal dipakai dengan baik. Hanya meneruskan kebaikan orang. Tapi salah satu yang paling mau saya katakan adalah kebaikan Yesus Kristus yang sudah saya terima hari ini. Itu yang saya teruskan. Makanya saya bilang, berkati aku berlimpah-limpah Tuhan, luaskan teritoriku. Ya. Salah? Enggak. Orang tua katakan, minta. Apa saja yang kau minta, untuk apa? Asal selama untuk kemuliaan dia. Saya nggak takut minta. Orang yang bagaimanapun situasi orangnya itu, kalau saya berdoa nggak pernah saya takut. Saya justru, Tuhan, ini peluang Tuhan melakukan mujizat. Haleluya. Ini Tuhan peluangmu. Makanya bukakan pintu kesempatan bagi saya, bagi kami orang-orang percaya, untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi sebelum engkau tiba di situ, mari nyalakan api 2 aplikasi. Api pengharapan, api iman itu dalam hati kita. Supaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Sama seperti saya katakan tadi, kepada kakak saya katakan tadi. Saya sudah mendoakan orang. Dan disembuhkan orang. Dan saat ini kami mendoakan kakak kami. Masih ada hubungan. Tuhan jamah dia, Tuhan sentuh dia. Walaupun kami di sini bersama-sama berjauhan tempat, tapi kuasamu, engkau tidak mengenal jarak, ruang dan waktu. Tuhan jamah dia. Sehingga ketika dia merespon, wah, besar sukacita kita. Dia juga bersemangat yang tadinya suaranya nggak bisa didengar. Tapi ketika dia tanpa dia sadari, lai saya aja nggak menyadari itu. Tapi saya sendiri karena saya ada urusan dengan ini, maka saya katakan setiap kali kakak saya mau berusaha untuk ngomong tolong, gitu. Dan akhirnya terjadi. Iya, saya sekarang bisa dengar. Apa kita dulu? Luar biasa. Ya, jadi begitu. Kita harus beli emas dari Tuhan. Apalagi beli salib. Jangan andalkan itu salib
yang hanya memoles mata jasmani ini. Tapi beli itu salib dari Tuhan, yang membuka mata rohanimu, yang membuka pengertian baru kepada engkau. Dan kemudian Tuhan, dan saya ingin mengakhirinya, tapi masih ada sedikit lah ya. Ini sebenarnya ceritanya sangat panjang, karena betul-betul ingin saya membongkar sebenarnya orang-orang kaya ini, dalam arti supaya kekayaan mereka pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sayang kalau Anda kaya di bumi ini nantinya, kemudian miskin di surga sana atau tidak masuk dalam surga sana, itu sangat tidak baik. Itu sebabnya saya katakan tadi di awal, Tuhan mengetuk. Bayangkan Tuhan yang mengetuk pintu hatimu. Pasti kau akan menyadari bahwa Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu sekarang ini. Kenapa? Kalau kita lihat ayat-ayat yang mendukungnya, sukar bagi orang kaya untuk mendengar. Karena di pikiran mereka, harta mereka, bagaimana mengembangkannya, bagaimana planningnya ke depan, rencananya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bagaimana mengaturnya supaya bisa berjalan dengan baik. Yang ada di itu saja, nggak ada. Melibatkan Tuhan. Paling Tuhan berkati saya, sudah, amin. Memakan, terima kasih Tuhan, amin. Karena terlalu sibuk. Sama seperti saya katakan tadi, ketika saya meminta ilmu kebal, dan kemudian dengan teman-teman hidup tidak sejahtera, tidak nyaman. Aduh, sayang, fotonya kemana dia ini? Jangan seperti ini. Orang memberikan persembahan 100 yang dipotong lagi, 20.000 yang dipotong-potong lagi. Ini apa ini buktinya? Ya, saya tidak anti dengan mereka, ya biarkan saja ya, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang seperti itu, maksudnya mengolok, maksudnya mengejek. Tapi sayang, fotonya tidak ada, foto yang penuh dengan kemuliaan setan, foto yang dengan kemuliaan setan, wah mengerikan. Serap sampai kepada teman-teman saya yang lain, sampai guru sekolah Alkitab saya sekaligus guru iman saya, itu sampai menolak saya untuk diterima di sekolah di Surabaya karena melihat wajah saya yang sangar dan tidak bertobat. Betul-betul saya ditolak, disuruh pulang hari itu, sampai hari itu disuruh pulang. Tapi saya berterima kasih kepada Tante Deborah yang membela saya mati-matian. Dia sudah datang dari jauh, Om, beri dia kesempatan 6 bulan ini, biar dia mengikuti. Kita tidak tahu hati seseorang. Memang hari itu saya belum tahu apa artinya, tapi saya sudah merasakan bagaimana lawatan Tuhan. Saya belum tahu betul bagaimana cara hidup baru, belum tahu. Tapi kesempatan itu dikasih 6 bulan itu. Tapi belum 6 bulan, beliau sudah panggil saya dan mempercayakan sebuah proyek besar, yaitu bangunan gereja sawahan itu. Sama ada dulu di satu tempat di dekat Widya Dharma itu di Kelampis Anom. Dan saya tidak akan pernah lupakan itu. Yang tadinya tidak dipercaya, yang tadinya dibuang, yang tadinya tapi kemudian saya setiap hari itu ada di kamar doa. Kalau tidak ada kegiatan, saya pasti ada di kamar doa. Di kamar doa, hanya berdoa. Karena ada pada waktu itu permintaan saya, adik-adik saya boleh percaya pada Tuhan, melayani Tuhan, ada. Jadi itu, di kamar doa itulah saksi sejarah saya berdoa. Ya. Dan saya bersyukur bahwa semuanya walaupun dengan naik
sepeda ke Kelampis Anom tiap malam, nggak apa-apa. Pagi pulang harus sekolah lagi. Satu-satunya, ada dua kami. Setelah saya bilang, Om saya sendiri itu luasnya begitu. Terus saya kasih teman dari Irian Jaya, Pak Markus. Kasih teman kami sama-sama. Jadi kalau saya pagi, dia sore di situ, dia karena dia malam, masuk malam, saya pagi udah pulang. Jadi luar biasa lah. Sayang fotonya tidak bisa saya hadirkan, maaf. Jadi yang mau saya bilang adalah, kalau kita Tuhan ketuk tiap hari, karena ada hal yang akan Tuhan persiapkan bagimu. Dikatakan buka pintu, baru duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kalau engkau menang, dikatakan firman Allah, engkau duduk di dalam tahtanya. Haleluya. Mari kita bacakan ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di tahtanya. Jadi ada diketuk pintu, engkau nggak bukakan pintu, nggak ada makan malam dengan Yesus, nggak ada tahta bagi Yesus. Jadi sudah katakan, sama seperti aku menang. Di mana kemenangan Yesus? Kalau Yesus mau mengambil kesempatan pada waktu itu, pada percobaan di padang gurun, bayangkan dia sedang lapar, jadikan roti ini menjadi batu. Karena engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, diragukan di situ, jika engkau anak Allah. Dan Tuhan katakan, manusia bukan hidup saja dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Lalu dibawa ke pengumuman Allah. Alkitab, ya kau tahu Alkitab itu. Berapa banyak Anda mengetahui Alkitab? Berapa banyak Anda mengerti firman Allah? Dalam doa tadi pagi, saya bilang begini. Kemarin, saya bilang begini. Jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka itu akan diberikan kepadamu. Bukan saya loh yang bilang, Yesus. Makanya berapa banyak firman yang ada engkau miliki, yang ada di hatimu, yang menjadi rema dalam hatimu, berapa banyak? Hanya engkau bisa jawab. Tapi saya katakan, mungkin sebagaimana siapa bilang di jemaat di Korintus, mungkin yang rohani, yang natural dulu yang datang, baru yang rohani, yang alami dulu yang datang. Gak apa-apa, perkatakan firman Allah itu sampai nanti dia bisa menjadi rima dalam hidup. Nah kemudian dikatakan dengan jelas bahwa orang kaya ini begitu hebat di hadapan, yang akan dibuatnya menjadi lebih hebat lagi. Sudah hebat dalam dunia ini, hebat lagi di kerajaannya. Istimewa mereka, kalau mau saya katakan, special people. Aduh, kenapa pekerjaan Tuhan banyak dan perlu banyak dana? Siapa yang akan dapat? Itu. Saya tahu ada banyak orang yang tergerak untuk pekerjaan Tuhan, yang siap menyumbang ratusan juta untuk orang-orang yang ada di pedesaan, yang mau bergerak untuk Tuhan, yang mau menyatakan kasihnya untuk Tuhan. Dia mungkin nggak bisa hadir di pelosok-pelosok di sana, tapi uangnya bisa hadir, perbuatannya bisa hadir di situ, kebaikannya bisa hadir di situ, bisa dirasakan orang yang tak mengenal dia. Hanya tinggal doa, Tuhan berkatilah orang yang berkati kami. Tuhan tolong lindungi, jagailah mereka, supaya Tuhan juga menggantikannya berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Jadi diketuk, buka supaya dia masuk. Masuk apa? Untuk apa? Makan malam. Gak usah takut, menu sudah disediakan. Tuhan sudah sediakan menu terbaik. Lalu kemudian, kalau kau menang, lanjutkan. Duduk di tahta Allah. Sama seperti aku menang. Yang kedua, seperti apa kan? Ditatang malaikat. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Banyak kali orang mencobai Tuhan Allahmu, merasa lebih hebat, merasa super. Sudah salah, merasa
sok paling hebat lagi. Bukan malah merendahkan diri. Makanya Tuhan katakan, waktu di hadapan kau tidak sama dengan waktuku. Kalau Tuhan tidak mengambil, tidak melakukan sebagaimana yang firmankannya, itu karena belas kasihan Allah. Jadi jangan ada yang sombong. Jadi ini si orang kaya yang diundang untuk Tuhan membuka pintu itu supaya apa? Tuhan, mereka bisa, haleluya, menikmati segala kebaikan Allah dan duduk. Dan yang tak kalah bayangkan itu. Setan bilang seluruh kekayaan dunia ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Haleluya. Jangankan ada banyak orang enggak istilahnya ya, enggak sampai seluruh dunia ini diberikan, orang berubah iman. Saya hanya diminta ganti organisasi. Saya akan bangunkan kamu 3 lantai. Lengkap dengan fasilitasnya. Lengkap dengan mobilnya. Lengkap dengan koperasinya. Asal engkau bersedia mengganti merek itu. Saya dibawa ke Jakarta. 1 minggu makan tidur di hotelnya. Menikmati segala yang baik. Tidur dengan nyenyak. Di Jakarta Pusat. Di tempat ini lagi. Haleluya. Jadi saya tahu di situ rumah Pak Yusuf, rumah para jenderal-jenderal itu. Saya keliling. Setelah 1 minggu dia tanya, apakah engkau bersedia? Saya bilang, Om, kalau mau menolong saya, tolonglah tanpa harus pindah merek. Saya 1 kali saja pindah merek itu sudah merasa berdosa. Jadi jangan untuk kedua kali. Saya memang sedang mengalami hal yang gak menyenangkan pada waktu itu. Tapi tidak. Pelayanan saya tidak ditentukan dengan uang. Pelayanan saya tidak ditentukan oleh harta permata. Makanya kepada seorang teman saya katakan, saya dapat ini, saya dapat itu, saya katakan kamu bodoh. Saya bilang, Allah yang kamu sembah sama dengan Allah yang saya sembah. Allahmu yang hebat, Allahku juga yang hebat. Kalau Tuhan udah izinkan kau naik di sana, terima kasih. Tapi taruh itu untuk memberkati sahabat-sahabatmu, rekan-rekanmu, hamba-hamba Tuhan, bukan untuk menarik ke organisasimu. Bukan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini, sampai hari ini, saya bersyukur bahwa Tuhan masih tetap Tuhan yang sama. Walaupun belum naik semua lantai 3, tapi sudah naik separuh lantai 3. Tanpa menggadaikan kepercayaan saya, tanpa menggadaikan organisasi saya. Jadi kalau kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan hamba Tuhan, janganlah ya begitu ya. Berilah yang terbaik. Kalau engkau diberkati lebih, ya waktu saya diberkati lebih, datang kepada rekan-rekan, menyumbang beraskah apakah, nggak usahlah harus kau pindah, kau ikut saya, nggak perlu lah, nggak perlu. Udah biarkan dia melayani dengan tenang di organisasinya, biarkan dia menikmati segala kebaikan Tuhan yang sudah Anda rasakan terlebih dahulu, biarkan dinikmatinya. Begitulah cara melayani Tuhan. Sama-sama prihatin, sama-sama apa. Nah itulah kepada orang-orang kaya saya katakan, Yesus katakan, kalau aku mau, dunia ini aku miliki. Aku menang. Aku sudah menang mengalahkan itu. Dunia ini gak aku kiri. Lalu kemudian yang terakhir, dibawa ke gunung yang paling